Shalom Bapak Ibu, anak-anak dan saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti ini. Puji Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Minggu hari ini kita masih beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Kita berharap wabah virus corona ini segera dapat ditanggulangi sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja dan beribadah seperti sedia kala. Marilah kita bangkit berdiri dan memasuki ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah minggu pada saat ini kita mulai dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini kita akan merayakan dan menghayati tema berbagi hidup. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa sejatinya Allah telah berbagi hidup kepada manusia. Manusia yang seharusnya menerima hukuman dan dari dosa yaitu maut, telah dihidupkan dan dipulihkan oleh Allah melalui pengorbanan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kini kita dipanggil untuk juga berbagi hidup bagi sesama kita dengan hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, dan saling mewujudkan damai dan kasih Allah. Namun pada kenyataannya
Seringkali kita masih enggan untuk berbagi hidup. Kita masih enggan untuk menolong dan mengasihi sesama kita, dan kita masih sering mengedepankan kepentingan diri pribadi kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan bersama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 467, bait 1 sampai dengan 3. Tuhanku, bila kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang dengan penuh kerendahan hati mengakui dan menyesali segala dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan kasih menganugerahkan pengampunan sebagaimana sabdanya yang tertulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dan bertekad hidup di dalam anugerah-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362, bait pertama dan kedua, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan dirasa
angkatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenung-renungkan sabda Tuhan yang menolong, menuntun, dan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, di dalam kita melanjutkan kehidupan kita dan perjalanan hidup ini di tengah-tengah situasi yang masih memprihatinkan ini. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang menguasai segala alam semesta, beserta dengan segala isinya. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan, yang telah menjadi manusia, sengsara di kayu salib, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur ya Allah, jika di minggu hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan pengharapan yang baru bagi kami. Di tengah-tengah situasi kondisi kami yang masih memprihatinkan ini, sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan kasih kuat kuasa-Mu yang senantiasa menopang dan menuntun hidup kami. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan kami ini, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Minggu hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenung-renungkan kesaksian sabda-Mu. Kesaksian sabda Tuhan yang boleh mengingatkan kami, kesaksian sabda Tuhan yang boleh menguatkan kami, kesaksian sabda Tuhan yang boleh menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi dan menguasai hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, boleh mendengarkannya dengan baik, dan boleh melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya hamba-Mu juga Tuhanlah yang melayakkan, sehingganya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, karena pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagian dari sabda Tuhan pada minggu hari ini saya bacakan dari salah satu bacaan leksionari minggu hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang demikian kesaksian sabdanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Baik, sehat, semangat, meskipun dalam keterbatasan dan masih ibadah di keluarga masing-masing. Sudah rindu dengan suasana persekutuan di gereja, Bapak, Ibu? Sudah sangat rindu sekali. Namun demikian, memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, tapi juga sekaligus kita diajak untuk senantiasa berefleksi, sehingga nanti ketika kita sudah diperkenankan untuk berkumpul, beribadah di gereja, ya mari kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau biasanya, saiki tak ora mangkat, sok minggu wae, jebul nek ora mangkat sewulan wis do kangen lah. Besok Bapak Ibu saudara-saudara, ya ketika hari ini belum bisa berangkat atau pagi ibadah belum bisa berangkat, ya diusahakan sore. Namun demikian Bapak Ibu saudara-saudara, puji Tuhan kita masih diberi kesehatan, kekuatan, penghiburan, meskipun masih dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan ini. Tema kita pada saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah berbagi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 1 bulan lebih kita belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sudah 1 bulan lebih kita terbatas dalam segala aktivitas dan ruang gerak kita. Sudah 1 bulan lebih roda perekonomian juga nyaris berhenti. Dan sudah 1 bulan lebih kita dalam suasana keprihatinan. Dalam suasana pandemi seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan, karena seolah-olah kita dikungkung, dikarantina di rumah, maka ada banyak respon yang timbul atau yang tanpa kita sadari keluar dari dalam diri kita. Ada orang yang semakin meresponi panggilan atau suasana ini dengan menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah. Ada orang yang meresponi keadaan ini dengan semakin mementingkan dirinya sendiri. Aku harus hati-hati, besok belum tahu seperti apa keadaannya, sehingga terkesannya menjadi lebih pelit daripada biasanya. Dan ada juga orang yang meresponi keadaan ini dengan semakin peduli, mempunyai sikap empati, merasakan keprihatinan yang dirasakan oleh sesamanya atau saudaranya, sehingga di dalam dirinya menjadi lebih lomo daripada biasanya. Dan lain-lain.
Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi seperti ini ternyata ada bermacam-macam respon yang muncul. Bisa lebih sensitif, lebih mudah marah, bisa menjadi lebih pelit daripada biasanya. Saya yakin digaji Demak Ijo mboten begitu ya. Atau bisa lebih menjadi perhatian, sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi mengajarkan sebuah sikap hidup. Perikop kita pada saat ini adalah cara hidup jemaat yang pertama atau cara hidup jemaat mula-mula. Pada perikop sebelumnya kita bisa melihat, kita bisa membaca, diceritakan Petrus yang sedang berkhotbah dan pada waktu itu pada suasana turunnya Roh Kudus, kemudian banyak orang yang menjadi percaya. Dalam ayat 41 tadi dikatakan kira-kira 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan pada akhirnya dibaptis. Nah, orang-orang yang percaya ini kemudian membentuk sebuah komunitas baru. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini kemudian membentuk kelompok dan kemudian membentuk sebuah habit yang baru di dalam kehidupannya. Habit apa yang dikerjakan oleh kelompok ini? Habit atau cara hidup yang seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah mendengar khotbah Petrus dan dibaptis ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, paling tidak kita belajar dua hal dari cara hidup yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Meskipun kelompok atau anggota mereka masih sangat kecil, masih sangat terbatas, berbeda dengan dibandingkan kelompok orang-orang yang beragama Yahudi, mereka masih sangat kecil, kelompok-kelompok kecil, tetapi mereka mempunyai ketekunan yang amat sangat besar. Mereka menyadari bahwa mereka masih kecil, mereka baru tumbuh, mereka mungkin saja mudah tergoyangkan oleh ajaran-ajaran yang sesat, sehingga mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan. Di dalam keterbatasan mereka yang jumlahnya masih kecil dan sebagai komunitas baru yang masih rentan, mereka justru menyadarinya sehingga mereka bertekun di dalam persekutuan. Yang kedua adalah sikap hidup mereka yang berbagi kehidupan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya dan membagi pada saudaranya yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pendeta Widi Artanto dulu mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana mengatakan demikian. Sikap hidup jemaat mula-mula ini mempunyai kesadaran tinggi bahwa apa yang mereka punya adalah sebagai sebuah pinjaman dari Allah. Itu berarti jemaat mula-mula menghayati bahwa apa yang dimilikinya adalah berkat pemberian Tuhan, bukan karena hasil usahanya sendiri, tetapi berkat pemberian Tuhan dan harus dibagi kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Mereka menghayati bahwa Tuhan telah berbagi kehidupan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka pun juga harus saling berbagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka kemudian membentuk komunitas kehidupan, sharing community, persekutuan yang hidup, yang bergerak, dan yang berbagi.
Jadi apa yang dipunya itu tidak untuk dirinya sendiri, karena mereka menghayati bahwa apa yang dipunya adalah pemberian Allah. Bahkan lebih dalam mereka menghayati bahwa keselamatan yang mereka dapatkan adalah pemberian Allah, bukan kerja keras mereka. Sehingga kemudian dalam diri mereka ada sikap, ada spirit kehidupan untuk berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi saudara-saudara yang berkekurangan. Bahkan ekstrimnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka menjual harta miliknya, kemudian membagi bagi saudara-saudaranya yang membutuhkan. Jemaat mula-mula mempunyai habit, satu, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam peribadatan. Yang kedua adalah spirit berbagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita pelajari? Value atau nilai apa yang dapat kita teladani? Ya, dua hal tadi. Yang pertama adalah marilah kita terus bertekun di dalam doa, dalam persekutuan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Hamengkubuwono 10 memberi sapaan kepada rakyat Mataram, rakyat Yogyakarta, agar masyarakat di Yogyakarta senantiasa eling, ingat kepada Tuhan, waspada, berhati-hati, tapi juga sekaligus dalam sapaan beberapa waktu yang lalu saya mendengar dan membaca di sosial media, Hamengkubuwono 10 mengajak seluruh rakyat di Yogyakarta untuk manekung manembah. Itu berarti apa? Bersekutu, membangun relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Berefleksi, melihat diri, apakah ada kekurangan, ada dosa, sambil berharap, berdoa agar COVID-19 segera dapat ditanggulangi dan berlalu dari bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Sama seperti jemaat mula-mula yang menyadari keterbatasan sebagai komunitas yang baru, sehingga di dalam kehidupan komunitas, di dalam kehidupannya justru kemudian bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam doa, dan bersekutu. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini juga untuk bertekun di dalam persekutuan, walaupun dalam keterbatasan di keluarga kita masing-masing. Marilah kita senantiasa memohon supaya Tuhan memampukan, menguatkan, dan menolong dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan ini, kita tidak dihantui atau dikuasai oleh kekhawatiran, keputusasaan, dan ketakutan, tapi justru kita berani untuk berjalan, melewati, melalui setiap kesulitan ini. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kasih kemurahan Allah. Yang kedua adalah kita juga diajak untuk meneladani sikap hidup dan spirit hidup berbagi yang dilakukan oleh komunitas jemaat mula-mula. Di tengah keterbatasan yang ada dalam diri kita saat ini, mungkin saat ini pun kita juga masih was-was besok gajian atau tidak, besok bagaimana dan lain sebagainya, tetapi kita diingatkan bahwa jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli terhadap sesama kita, tidak peduli terhadap apa yang orang lain sedang rasakan, tetapi justru dalam keterbatasan kita diingatkan untuk juga ikut ambil bagian, berbagi hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan, sekecil apapun itu, tetapi marilah kita mau untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Di GKJ Demak Ijo ada WA Group jual beli
Saya itu pengen usul nama grupnya itu Warung Katresnan atau Warung Kasih. Nah, di sana memang kemudian ada yang menjual segala sesuatu ya, yang jual dadaan karena biasanya itu bekerja di mana begitu, tapi karena kondisi seperti ini kemudian jualan di secara online. Mari kita mendukung, mari kita menggunakan produk dari saudara-saudara kita ini. Hal yang kecil yang dapat kita lakukan. Kita juga bisa kemudian mempromosikan di komunitas kita yang lain. Ada beberapa jemaat ketika ditawari oleh produk oleh jemaat yang lain, kemudian menawarkan juga di komunitas yang lain. Jadi saling membantu, walaupun hal yang kecil, walaupun hal yang mungkin remeh-temeh. Tapi dari situ Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa meneladani sikap hidup jemaat mula-mula. Berbagi kehidupan, sharing community, komunitas yang hidup, persekutuan yang hidup, yang bergerak, dan yang saling mengasihi, saling membantu, dan saling menolong. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat ikut ambil bagian, berbagi kehidupan bagi saudara-saudara kita. Tuhan menolong dan memampukan. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami akan sikap hidup jemaat mula-mula. Mereka sungguh bertekun di dalam persekutuan, membangun relasi yang intim denganmu, menyerahkan dan menyandarkan seluruh kehidupan mereka dalam cinta kasih-Mu. Tapi juga sekaligus mereka berbagi kehidupan, sharing community, saling menghidupi, saling bergerak, saling menolong satu dengan yang lain. Ya Tuhan, ajarkanlah kami juga di komunitas kami masing-masing, kami pun juga boleh bertekun di dalam persekutuan, tapi juga sekaligus ikut ambil bagian, sharing kehidupan, berbagi bagi sesama kami. Mampukanlah dan ajarkanlah kami Tuhan, sekecil apapun hal yang dapat kami kerjakan. Ketika kami dapat kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan yang melimpah, berkat Tuhan yang mencukupkan kami semua. Pada minggu hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong dalam setiap kehidupannya, sehingga berkat Tuhan dan kasih setia Tuhan yang melingkupi mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, menyertai dalam upaya untuk menanggulangi virus corona ini, sehingga para pemimpin-pemimpin kami ini boleh mengambil kebijakan yang baik, yang tepat, dan kami sebagai rakyat juga mematuhi setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga virus COVID-19 ini boleh dapat ditanggulangi dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis dimanapun mereka bekerja, dan saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong dalam kehidupannya di tengah situasi kondisi yang masih memprihatinkan ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bagi mereka. Juga mungkin di antara saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati, berikanlah kesehatan, kesembuhan bagi mereka, dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat Tuhan di GKJ Demak Ijo ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Kiranya kami dapat saling bahu-membahu, kami boleh bergerak bersama, kami boleh saling berbagi, dan kami boleh melangkah untuk melewati masa-masa sulit ini bergandengan tangan,
saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang memampukan kami semua. Doa syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di tengah keterbatasan kita, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala pemeliharaannya dengan menaikkan persembahan syukur yang kita dasari dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dapat menghaturkan ke gereja dengan dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan di gereja pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga dapat menghaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa dalam surga, ucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima hari lepas hari.
Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi layak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami, bantu kami dan ajari kami supaya kami lebih bisa berbagi kepada sesama kami dalam setiap keterbatasan kami masing-masing. Ampunkan Tuhan segenap dosa dan kesalahan di dalam kami mempersembahkan. Dan hanya di dalam nama yang indah dan penuh berkat Tuhan Yesus Kristus kami telah boleh berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang terkasih, melalui ibadah minggu hari ini, kita diingatkan bahwa Allah telah berbagi hidup pada manusia melalui kematian dan kebangkitan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kini kita dipanggil untuk juga berbagi hidup bagi sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan bersedia berbagi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh dengan cinta kasih, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan memperbaharui hidup saudara, dan oleh kasih setia Roh Kudus, saudara senantiasa dimampukan berbagi kehidupan bagi sesama saudara. Amin. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah kita telah selesai. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu.